Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita hadir malam ini. Ustaz Azrari, Ustaz Qurtubi, Ustaz-ustaz yang tak dapat saya sebut satu persatu namanya. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Ada ceramah orang yang dulu masyhur populer, tapi setelah sekian tahun tak sesuai lagi dengan zaman keadaan. Karena zaman berganti, musim berubah. Begitu juga dengan ceramah saya. Mungkin sekarang sesuai, tapi nanti 23 tahun pula lagi sudah tak cocok lagi. Itu bedanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi 14 abad yang lalu sampai hari ini masih relevan, masih sesuai. Mana contohnya? Ini contoh yang paling relevan. Man ra'aitumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut. Kalau kamu melihat ada orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah orang yang melakukannya dan yang menjadi objeknya. Itu diucapkan Nabi 1438 tahun yang lalu. Seandainya hari ini tidak ada kasus ini, maka mungkin orang akan berkata cakap Nabi ini mubazir, tak ada gunanya. Tapi hari ini relevan. Kalau kamu melihat ada orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, maka pancunglah orang yang melakukannya dan objeknya. Maksudnya LGBT. Lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Yang melakukannya yang berperan sebagai laki-laki. Yang menjadi objeknya mereka yang berperan sebagai perempuan. Walaupun dia laki-laki. Dia merasa salah masuk jasad. Katanya sebenarnya saya ini perempuan masuk ke dalam jasad laki-laki. Maka disebutlah dia dengan nama Lady Boy. Ada musabakoh Lady Boy di Bangkok, Thailand. Ustaz mengikuti juga ternyata. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau ada orang mengatakan ini bawaan, mereka mati-mati memperjuang mengatakan bahwa ini given, pemberian dari Tuhan. Kalau bapak diberikan karunia jadi laki-laki, ibu diberikan karunia jadi perempuan, maka mereka juga mengatakan ini pemberian Tuhan. Maka kalau memang itu pemberian Tuhan, mengapa bisa dirubah? Buktinya ada yang dulunya bencong, banci, bisa berubah balik menjadi laki-laki yang sempurna. Dan kalau memang laki-laki perempuan sama. Di Amerika ada laki-laki ada perempuan, di Inggris ada laki-laki ada perempuan, di Indonesia ada laki-laki ada perempuan, dan kadarnya itu hampir-hampir berimbang. Tapi pada kasus LGBT, dia hanya berkembang di negara yang tidak peduli. Contoh Thailand. Thailand itu warganya termasuk cuek, tak peduli. Bahkan di sanalah diadakan Miss Universe. Lomba laki-laki tercantik di dunia. Itu diadakan di Bangkok, Thailand. Itu menunjukkan kalau di negara itu tekanannya kuat, maka ini tak tumbuh. Saya 4 tahun di Mesir, sekali cuman ketemu bencong. Di stasiun kereta api. Tak sengaja nampak saya, ada juga bencong. Sekali cuma. Tapi di tempat kita, dulu waktu masih ceramah subuh Sabtu di An-Nur, seminggu sekali jumpa. Di Tabik Gadang, Haring Kadwo. Paling takut saya mati mesin di daerah itu dah. Sempat mesin wak mati dikeroyoknya. Tapi di Thailand dia berkembang biak. Itu menunjukkan dia bukan pemberian Tuhan, tapi tumbuh dalam keadaan. Kalau keadaannya itu keras,
maka dia minim. Kalau keadaannya dibiarkan, dia akan muncul. Mereka ini adalah upaya dari Barat untuk merusak. Orang Barat itu tidak perlu dibom, tidak perlu diledakkan. Mereka akan mati dengan sendirinya. Janji Allah Subhanahu wa taala dijanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tafta'unnal Konstantiniyah. Kalian akan menguasai Konstantinopel. Waktu itu, ibaratnya sekarang ada orang di perkampungan Sakai, suku. Ibaratnya sekarang yang berada di kaum primitif, buta huruf, tak bisa tulis baca. Tiba-tiba ada seorang anak pedalaman berkata, kita akan menaklukkan Paris, Perancis. Kira-kira apa kata orang? Gila. Makanya mereka katakan Muhammad itu sahir, tukang sihir. Majnun, gila. Asatirul awalin, tukang dongeng. Karena tinggal di masyarakat primitif, tak bisa tulis baca, pedalaman. Makkah Madinah itu dulu pedalaman. Namanya aja Yathrib. Yathrib artinya tanah tandus, tanah mati, tanah banyak penyakit, banyak hama dan kuman. Maka dirubah Nabi menjadi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Di tengah kampung pedalaman primitif tak bisa tulis baca itu, ada seorang laki-laki punya cita-cita luar biasa. Apa kata dia? La tafta'unnal Konstantiniyah. Kalian akan merebut Konstantinopel, kota nomor 1 dunia, yang didirikan oleh Kaisar Konstantin. Tapi lagi-lagi janji Allah benar. Innaka la tukhliful mi'ad. Janji Nabi betul. Dan yang membebaskan Konstantinopel itu memakai nama Nabi 2 kali. Yang pertama Muhammad. Yang kedua Al-Fatih. Nama Muhammad Al-Fatih. Ana Ahmad, Ana Muhammad, Ana Al-Fatih, Ana Al-Khatib, Ana Al-Hami, Ana Al-Haqib, Ana Al-Hashir. Aku adalah Ahmad, aku Muhammad, Ana Al-Fatih. Aku sang pembuka, sang penakluk yang menaklukkan Konstantinopel, namanya sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada janji Nabi satu lagi. Konstantinopel sudah. Apa yang belum? Rom adalah Romawi. Dan ketika itu Romawi pusat kerajaannya adalah Italia sekarang. Di dalam Italia itu ada negara kecil bernama Vatikan. Maka puncak kerajaan Romawi, di mana-mana ada peninggalannya. Di Maroko ada Colosseum, opera, tempat dulu pernah menjadi provinsi Romawi. Kalau Bapak Ibu pergi ke Kairo, 200 km ke arah Laut Mediterania, ada kota namanya Alexandria. Masih ada opera, tempat pertunjukan. Masih ada Colosseum seperti tempat main sepak bola. Dan di sana banyak tiang-tiang peninggalan Romawi kuno. Maroko pernah jadi provinsi. Alexandria, Iskandaria pernah jadi provinsi. Suriah, Damaskus pernah jadi provinsi Romawi. Tapi pusatnya adalah Eropa. Nabi berjanji, nanti di akhir zaman kalian akan merebut Eropa. Dan orang itu akan mati. Bukan karena kita membunuh. Mereka mati dengan sendirinya. Pertama, mereka mati karena tak punya keturunan. Mengapa mereka tidak punya keturunan? Karena mereka tak mau menikah. Terbukti janji Nabi. Sampai sekarang orang Jerman, kalau mau menikah dan punya anak, anaknya disekolahkan sampai PhD, Doctor of Philosophy S3. Gratis. Saking tak maunya mereka punya anak. Beda dengan tempat kita. Malah ditekan supaya anak cukup 2 saja. Mereka rumah besar, mobil mewah, hidup nyaman, makanan enak, tak mau punya anak. Orang kita makan kangkung sambal belacan, tidur, makan tidur 10. Hebatnya orang Islam. Maka secara populasi kita akan menang. Tanpa harus membunuh. Tanpa harus meletupkan gedung, tanpa harus meledakkan. Maka kita serangannya bukan serangan teroris, tapi serangan populasi masyarakat muslim yang luar biasa. Yang kedua, mereka Eropa, Amerika akan punah dengan sendirinya. Kenapa mereka punah dengan sendirinya?
Karena angka bunuh diri tertinggi di dunia Amerika. Setelah itu Eropa. Habis itu Jepang. Orang Jepang kalau dia stres, depresi, suntuk, malu, tertuduh korupsi aja. Belum korupsi, tertuduh korupsi, langsung diambilnya samurai yang ada di pintu, tusuknya jantungnya, arah kiri gerak. Orang kita sudah, jangankan tertuduh, sudah terhukum pun saya tak bersalah. Konspirasi. Orang Eropa bunuh diri, angka bunuh diri tinggi luar biasa. Kebetulan kemarin ceramah di Langsa, jumpa sahabat kawan orang Aceh. Dia setiap musim setahun sekali diundang masyarakat Aceh di Eropa. Karena dulu banyak sahabat-sahabat kita orang Aceh di Eropa, salah satunya di Stockholm. Kata dia Masjid Raya Stockholm besar itu azan boleh dikumandangkan di luar. Yang lain azannya di dalam macam Singapura. Tapi ini boleh. Kenapa boleh? Karena Masjid Stockholm mampu menurunkan angka bunuh diri. Jadi di masjid itu tidak mesti orang Islam saja yang boleh. Silakan siapapun masuk ke dalam dan ceramahnya pakai bahasa internasional. Banyak orang-orang yang mau bunuh diri tak jadi mendengar kajian-kajian Islam yang disampaikan oleh ulama di Stockholm. Itu menunjukkan kajian mereka di Stockholm itu berkualitas. Bagaimana orang yang sudah putus asa mau bunuh diri, tak jadi bunuh diri. Beda dengan tempat kita. Masih lagi mengkaji kaki celana, kunut tak kunut. Kira-kira kalau kajian kunut, soli, kaki celana, jenggot dibawa ke Stockholm, kira-kira mampu menekan angka bunuh diri atau orang makin cepat bunuh diri? Yang ketiga, kenapa orang Amerika Eropa itu akan punah dengan sendirinya? Inilah dia wabah yang dikirim Allah Ta'ala. Dulu pernah ada dikirimnya, Fa'arsalna alaihim tayran ababil. Kami kirimkan tayr, burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka macam daun kayu dimakan bulan berkerut mati. Dulu yang membinasakan Abraham. Sekarang ada lagi yang lebih dahsyat daripada toiron ababil. Itulah dia wabah virus HIV AIDS. Dan itu diperuntukkan untuk mereka yang seks bebas, LGBT. Umatnya sampai sekarang belum ada penyembuhnya. Baru dikatakan menetralisir, tapi ternyata penyakitnya mengerikan. Dia tak langsung mati, tapi kekebalan tubuhnya hilang. Dan sekarang mereka gempar-gemborkan itu semua. Mereka katakan, marilah diajak semua. Sebenarnya mereka sedang menggali lubang kematian mereka sendiri. Maka kita jagalah anak-anak kita. Karena mereka sedang menghidupkan wabah itu. Mereka tularkan sesama mereka dengan dari ateis. Dengan apa kata Romo Mangun Suseno, yang orang Jerman, orang pokoknya bully lah ini, bukan orang kita, tapi sudah jadi warga negara Indonesia. Dalam pernyataannya bahwa doktrin agama Katolik tidak membenarkan pernikahan sejenis, cita-cita ajaran murni Nabi Isa alaihissalam masih ada, cita-cita kecilnya disuarakan ini. Kalau apapun tidak membenarkan itu, maka negeri yang tenggelam di laut mati dan si laut dan mati di Yordania itu bernama Kampung Sadum. Jangan dia saya bagian bawah yang kami turunkan ke atas, bagian atas yang kami turunkan ke bawah. Setelah kami bolak-balikkan, karena ada kejahatan, kami cari mereka dengan batu-batu. Tidak terbit sijil maupun dari tanah-tanah yang terbakar. Batu meteor hancur mereka semua dan tinggallah Dead Sea, laut mati. Saking masinnya laut mati itu, orang yang berenang pun mengapung di atas saking tingginya kadar garam. Dan kawan-kawan dulu jamaah haji dari Mesir, dari Maroko, dari India, dari Yordania, yang dari Yordan kalau pergi ke Makkah membawa garam laut mati.
bungkal-bungkal dijual ke jamaah haji. Untuk apa? Untuk obat gatal-gatal. Ternyata garam laut mati itu dicampur dengan air diserahkan sehat. Kalau yang dari Mesir, Pak Ustaz membawa kadal obat kuat. Tapi saya tak pernah, sekali pun saya tak pernah. Tak pandai saya jualkan itu. Kawan-kawan juga pandai. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka kalau kita mereka sedang iklankan dengan benderanya, dengan ormasnya dilindungi, namanya daerah Nusantara, pimpinannya doktor, isinya G, melambai, mereka sedang menuju pintu kematian mereka. Silakan aja, mereka akan mati dengan sendirinya. Disitulah anak-anak muda yang istiqomah ini akan bangkit meneriakan. Kita khawatir dengan itu. Hanya saja memang anak-anak pelajar, anak-anak gadis kita, kalau tiap hari dia tengok itu, Allah bisa karena biasa. Yang ditontonkan tiap hari. Setiap tonton TV, ambil pena, ambil kertas. Coba catat. Acara jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Coba catat berapa acara, berapa ditampilkan bencong di situ. Itu untuk apa? Itu pesan dari Hitler, Jerman. Kata Hitler, tunjukkan kebatilan itu setiap hari, gendangkan kejahatan itu setiap hari ke telinga mereka, sehingga mereka sudah terbiasa dan tidak lagi menganggapnya sebagai suatu kejahatan. Biasa, 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 biasa. Akhirnya yang mengatakan itu tidak biasa, dialah yang dianggap luar biasa. Maka sekarang orang sudah menganggap LGBT itu biasa. Kalau ada dalam keluarganya ada bencong, dianggap itu biasa. Bahkan siapa yang mempermasalahkan itu, dialah yang bermasalah. Kalau ada ustadz yang membuka ceramah itu, berarti ustadz ini sedang bermasalah. Terserah. Saya yang penting yang hak saya sampaikan. Yang batil, mesti juga kita tunjukkan. Karena tiap hari kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Tunjukkan bahwa yang hak itu hak. Warzuqna tiba'ah. Berikan aku kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila. Tunjukkan padaku bahwa yang batil itu salah. Warzuqna jitinabah. Berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Orang kalau sudah terlalu dekat dengan perempuan, maka naluri kejantanannya hilang. Mana contohnya Pak Ustaz? Perancang busana. Perancang busana itu tiap hari nengok perempuan. Lama-lama dia pun jadi perempuan. Makanya paling bagus anak laki-laki tidak disatu tempatkan dengan anak perempuan. Itu yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muru auladakum bis salat. Suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'a sinin. Umur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah. Kalau 10 tahun tak sholat, boleh dipukul. Tapi pukulnya bukan karena balas dendam. Pukulnya mendidik, tunjuk, ajar Melayu. Jangan tangan terlalu tinggi. Nanti lebam, bengkok, patah. Jangan kadik terlalu keras. Tercabut telinga sebelah. Tapi sekedar untuk memberikan efek jeram. Wafarriquhum fil madaji'. Umur 10 tahun, pisah tempat tidurnya. Jangan sampai anak lelaki masih lagi satu kamar dengan anak perempuan. Jangan sampai anak-anak satu tempat tidur dengan ibu bapaknya. Nanti salah baca dia doa. Pas disuruh guru di sekolah baca doa tidur, dibacanya doa hubungan kelamin. Gara-gara dia sekamar sama mak bapaknya. Itu ajaran itu datang dari siapa? Itulah yang kita tulis peringatan Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang bertanya untuk apa cara Maulid? Maulid itu untuk mengingatkan kembali tentang pesan-pesan orang yang walaupun sudah 14 abad meninggalkan kita, pesannya tak pernah basi, tetap up to date, tetap nyata, seakan-akan dia hidup di zaman ini. Walaupun dia sudah meninggal lama, andai hidup hang tua, hang jebat, hang lekir, hang kesturi sekarang, hidup dia dengan kita, ngomong kita tak nyambung. Dia tak ngerti ngomong kita, kita tak ngerti paham ngomong dia. Tapi andai Nabi Muhammad SAW datang kemari, kita tetap bisa ngomong dengan dia. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran tidak berubah.
Kemarin saya diundang tausiah ke Dai. Dai 2,5 jam naik speed dari Batam. Ibu kota kerajaan Melayu Riau Lingga. Sampai di sana diberilah saya satu buku manuskrip tulis tangan Urama Melayu dari Lingga. Ditulis 126 tahun yang lalu. Pakai bahasa Melayu. Saya bawa ke lokal UIN Suska, kopi bagi ke anak-anak kelas. Tak paham. Bahasanya unik sekali Ustaz. Padahal umur bahasa manuskrip dari Dai Lingga itu baru berumur 126 tahun. Tapi Al-Quran yang sudah turun 1438, hari ini anak kita bisa paham isinya. Qul ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Kamu tak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Usia Quran boleh bertambah, tapi kita tetap tidak lupa bahasa Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran bahasanya tidak boleh dirubah. Karena kalau dirubah bahasa Al-Quran, dibaca dalam ayat setelah Fatihah, maka batallah sholat. Tak boleh sholat. Makanya Gus Roy, yang dulu niat Gus Roy baik. Dia ingin supaya orang yang tak paham bahasa Arab bisa meresapi makna sholat. Maka kata Gus Roy, sholat pakai bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi idenya itu, niat baik kalau tidak disertai dengan ilmu yang baik, maka tertolak kena pasal penistaan agama. Saya ingin menjelaskan bahwa Nabi SAW bahasanya tak akan hilang. Ajarannya tak akan musnah. Hilang dia di Spanyol. Karang, musnah. Muncul di Konstantinopel. Hilang dia. Tidak ada jaminan bahwa Islam akan tetap ada di Pekanbaru. Tapi jaminan dia tetap ada di dunia. Ya. Al-Islamu ya'lu, Islam tinggi. Wala yu'la alaih. Tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Janji Allah. Islam hancur di Spanyol. Tapi muncul di Turki. 500 tahun bertahan. Hancur Islam di Turki. Bangkit balik Islam di Saudi Arabia. Makkah Al-Mukarramah. Dengan para sultan raja-rajanya. Yang dulu susah mereka. Dulu orang Makkah itu makannya. Karena ada jamaah haji yang membawa beras dari Nusantara. Baca biografi Tok Kenali dari Kelantan. Apa kata biografi Tok Kenali ulama besar Kelantan? Mereka makan kulit tanam-tanaman, kulit pisang, kulit ubi dibasuh, dicuci, itu dimakan mereka masa belajar dulu. Tok Kenali sezaman dengan Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Syekh Sulaiman Zuhdi, Tarekat Naqasabandiyah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Pondok Canduang, Inyak Canduang, Syekh Sa'ad Mungka, dari Mungka, Syekh Jaho, ulama besar Minangkabau, dan ulama-ulama kita dari Kepulauan Riau, Dai Lingga, Kerajaan Siak Sri Indrapura, Kerajaan Pelalawan. Zaman susah, tapi Allah ingin angkat derajat. Apa kata Allah? Kalaupun mereka nanti bangkit, kena rezeki doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa Nabi Ibrahim untuk Makkah? Warzuq ahlahu minas samarat. Berilah penduduk Makkah itu samarat, buah-buahan. Itu hebatnya Makkah. Pokok kayunya tak ada, buahnya melimpah ruah. Tak pernah kita tengok pokok apel, tapi buah apel murah. Tak pernah kita lihat pokok jeruk, tapi buah jeruk melimpah ruah. Tak pernah kita melihat pohon anggur, pohon kurma saja yang banyak. Tapi buah-buahan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan keluar dari tanah itu minyak. Sampai sekarang tak kering-kering. Barakah. Walau anna ahlal qura amanu. Kalau penduduk negeri itu beriman. Wattaqau, bertakwa. Lafatahna alaihim. Kami bukakan untuk mereka barakah. Barakah. Minas sama. Dari langit. Wal ard. Dari bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa pelajaran yang ingin saya sampaikan? Kalau ingin barakah tetap ada,
maka kita jagalah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak diajarkan sholat, umur 7 tak juga sholat, 10 pukul, pisah tempat tidur laki-laki perempuan, maka tumbuhlah libido seksual sesuai dengan yang diajarkan Allah, yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Azhar sampai sekarang itu masih memegang kampus laki-laki dengan kampus perempuan jauh. Kami di kampus laki-laki, perempuan di kampus perempuan jauh sekali. Maka di lokal itu laki-laki semua. Sebagian pondok-pondok pesantren juga begitu. Dulu saya pernah di pesantren walaupun tak tamat, 1.800 santri. Laki-laki semua. Kita menengok perempuan itu seminggu sekali. Hanya hari Ahad saja. Itu pun nenek-nenek. Jenguk cucu-cucunya. Yang gadis-gadis tak ada datang. Nah, jadi oleh sebab itu maka ini kita jaga. Jangan lagi dibiarkan anak laki-laki main boneka Masha and the Beast. Jangan lagi anak laki-laki minta belikan boneka meme sama Jarjit. Apalagi Bang Saleh. Ini semua dapat merusak akal pikiran dia. Kalau nampak gaya-gaya dia macam agak-agak melambai, masukkan. Ada karate. Dulu di halaman rumah Ustadz Mustafa Umar ada apa itu? Jujitsu. Apa karate. Terserahlah. Saya Pak Ustadz kalau karate ini impor dari Jepang tak mau saya. Saya mau yang lokal aja. Oke, silat Pangean. Masuk ke dalam tikar, dibacok. Saya maunya Pak Ustadz silat ajalah. Masukkan silat Minangkabau. Silat. Juara silat dia. Paling tidak, Ambon nak pandai bersilat, bersilat lidah pun jadilah Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua kita bangkitkan balik semangat keislaman supaya jangan sampai kita ikut-ikutan. Sekarang ada pula penghargaan Nobel untuk LGBT. Nobel untuk LGBT, penghargaan dunia. Maka kata seorang sahabat saya, jumpa di Jakarta, Mat, kata dia, kalaulah ada Nobel LGBT, maka yang lebih dulu mengalami LGBT sebelum manusia adalah monyet. Maka kalau ada Nobel LGBT, monyet lebih layak dapat Nobel. Karena ternyata setelah diteliti, simpanse, monyet, orangutan itu ada yang hombreng. Itulah homo. Bagaimana mereka lelaki sesama laki-laki? Ada. Babi. Babi pun ada yang homo. Tapi yang masih mau berubah, kita doakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah. Karena mereka berbuat jahat itu karena tak tahu. Ketika ada ustaz yang poligami, dibuli habis-habisan. Ketika ada kawan-kawan cerita hijrah tak boleh pacaran, dibuli habis-habisan. Rupanya yang membuli itu siapa? Terong makan terong. Orang-orang inilah yang berada di balik ini semua ternyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sudah sepaket ini. Komunis, LGBT, sekuler, liberal, memang sudah satu. Betul kata Nabi. Lagi-lagi ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Al-kufru millatun wahidah. Mereka orang-orang yang ingkar itu agamanya satu. Walaupun bentuknya banyak, tapi sebenarnya mereka bersatu dalam melawan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak pernah ragu. Islam ini dia seperti pokok kayu. Semakin kencang anginnya, semakin kuat akarnya, semakin kokoh batangnya, maka tak akan patah. InsyaAllah, kalimatun thayyibah, kalimat yang baik, asluha, akarnya terhunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya mencakar ke langit. Itulah yang kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita. Makanya maulid Nabi terus lanjutkan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Habis Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rajab. Lama lagi Rajab. Membangkitkan lagi semangat. 27 Rajab. Isra Mi'raj. Sya'ban, Ramadan. Tak terasa masuk bulan suci Ramadan. Bangkitkan lagi. Semangatkan lagi. Ini memang bukan bulan Arab. Tapi momen-momen ini menghidupkan balik. Tidak ada hari besar Islam di sana.
31 Desember, setiap masjid berpikirlah untuk membuat tabligh akbar malam muhasabah. Bukan menyambut tahun baru. Ini mesti diluruskan. Jangan katakan Masjid Agung An-Nur, Masjid Raya An-Nur menyambut tahun baru. Bukan. Tahun baru tak kita sambut. Lalu apa itu? Mengalihkan isu anak muda daripada nongkrong di Jalan Sudirman, nongkrong di depan Purna MTQ, nongkrong di jalan ini semua. Maka dibawa dia ke masjid, masuk jam 10. Jam 10, jam 11, baca Quran. Masing-masing satu juz. Jam 11 ke jam 12, tabligh akbar. Panggil doktor-doktor kita. Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Dr. Sayyidul Amin. Dr. Zulkayandri. Dr. Helmi Basri. Dr. Mustafa Umar. Hadirkan semua mereka. Masjid ujung sana, Masjid At-Taqwa. Masjid ujung sana, Ittihad Rumbai. Masjid ujung sana, yang di tengah lagi. Pokoknya keliling Pekanbaru, kepung. Jangan sampai anak-anak muda ini keluar daripada yang sudah dibaiki oleh umat ini. Dari jam 11, jam 12, situ. Jam 12 ke jam 1, maka berzikir kuat-kuat. La ilaha illallah. Sehingga tak terdengar suara mercun. Dah, setelah lewat jam 1, jam 2, istirahat. Jam 3 bangun, tahajud muhasabah. Jam 4, jam 5, mulailah siap-siap sholat subuh. Selamatlah malam itu. Maka pilihannya nanti 31 malam 1, itu 2 saja. Pertama, datang ke masjid. Kedua, tidur. Gimana mau tidur? Kami tak terbiasa tidur jam 8, jam 10. Makan antimum. Habis sholat isya, makan 2 biji. Tidur. Insya Allah. Makan jam 8, jam 9 menguap, jam 10 tumbang. Karena kalau tak tidur, HP berdering, kawan ngajak. Bro, ayo kita jalan-jalan sebentar yuk. Tidak, friend. Aku sudah janji. Aku hijrah total. Malam tahun baru tidak akan aku rayakan. Stop. Ayolah, nongkrong-nongkrong sebentar. Nanti aku yang bayar. Oke lah kalau gitu. Kadang godaannya besar. Kawan-kawan ngajak. Mungkin ada yang diiming-imingi duit, minum, nongkrong, dia tak tertarik. Tapi ketika dipanas-panasi, ayolah kita keluar sebentar. Tidak, aku pemuda hijrah, gerakan sholat subuh berjamaah. Aku sudah bergabung dengan FSRMM. Aku sudah bergabung dengan Irma. Aku sudah bergabung dengan Kodamara. Katakan tidak pada bonceng malam tahun baru. Masa hari gini enggak pasal? Bencong aja pulang pagi. Akhirnya panas. Anak muda ini kan mudah dipanaskan. Apalagi mesinnya mesin King Cobra. Nah, oleh sebab itu maka lawan 2 saja. Ikatlah komunitas ini dengan baik. Maya jauh berjalan banyak ditengok macam-macam. Di Tembilahan ada namanya gerakan pejuang subuh. Waktu di Medan, pas konferensi pers di hotel, ada pula satu, Ustaz Somad, ini ada pertanyaan dari komunitas. Komunitas apa namanya? Jomblo Sejati. Ada pula komunitas geng motor syariah. Ada pula komunitas banyak, terserah. Biasanya kita mudah buat komunitas kalau banyak persamaan. Sama-sama hobi motor, sama-sama hobi jalan-jalan, sama-sama hobi pakaian tertentu, sama-sama hobi sepeda ontel, sama-sama hobi macam-macam, sama-sama hobi kuliner, buatlah yang sama, tapi yang mampu menyelamatkan dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaikum bil jamaah. Ibu-ibu juga begitu. Buatlah komunitas. Komunitas apa namanya? Komunitas Jilbab Joda Akbar. Dulu jamaah haji pulang pakaiannya putih semua. 2017 berubah. Datang SMS WhatsApp ke saya. Ustaz Somad, apa hukum jamaah haji pulang pakai baju Joda Akbar? Kenapa bisa begitu? Ternyata dibelinya di Makkah. Orang Makkah pun ikut selera orang kita. Karena bahan itu pun dari kita. Dibeli di Makkah, bawa pulang, made in Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita selamatkan ini, insya Allah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah berkurang sampai akhir zaman. Yang jadi masalah, apakah kita, anak cucu kita di Pekanbaru masuk bagian itu,
atau tidak? Berlomba-lomba orang Eropa sekarang masuk Islam. Berlomba-lomba menyeberang ke Maroko, datang ke masjid untuk bersyahadat. Mereka dulu takut Islam karena ditakut-takuti orientalis, Snobhor Grunge, yang memburuk, menjelek-jelekkan Islam. H.R. Gibb memburuk-burukkan Islam. Nicholson dan lain-lain mencitrakan Islam sebagai agama primitif, kanibal, pembunuh, perampok. Tapi alhamdulillah sekarang muncul orang-orang barat yang masuk Islam. Ada Martin Lynch, ada Rene Geno, ada Roger Jarodi, ada Chad Stephen. Ulama-ulama muncul semuanya. Bangkit lagi mukjizat. Mukjizat ada pada Nabi. Ilham dari Allah SWT. Datang Zakir Naik yang kemampuan hafalannya di atas ambang batas manusia. Luar biasa. Maka ini didatangkan Allah Ta'ala. Meninggal dulu ahli debat internasional. Diusir dari India. Lari dia ke Makkah Al-Mukarramah. Dia adalah seorang yang hebat menulis kitab namanya Izharul Haq. Lalu kemudian setelah dia meninggal, datang Ahmad Dedan. Meninggal Ahmad Dedan, muncul Zakir Naik, janji Nabi. Lagi-lagi Nabi SAW berjanji. Setiap 100 tahun akan ada mujaddid, yujaddid amra dinihim. Memperbaharui, merefresh, menyegarkan. Kita berharap, bermimpi. Orang yang tak pernah mimpi, tak pernah mengalami mimpi menjadi kenyataan. Mengapalah Allah tidak menurunkan tayran ababil kepada Israel itu Pak Ustadz? Kata jamaah berkirim WA ke saya. Sebetulnya kalau saya mau jawab pakai marah juga bisa. Sejak kapan Allah ngangkat saya jadi juru bicara? Ini kan pertanyaan orang bukan mau cari tahu. Dulu tidak ada orang beriman yang menjaga kunci pintu Ka'bah itu namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datuknya itu juru kunci Ka'bah. Ketika dia mendengar datang tentara Abraha, Abraha ini tinggalnya di Yaman. Dia mau membuat Ka'bah tandingan. Supaya bisnismen datang ke Yaman. Sampai sekarang masih ada Ka'bah tandingan yang dibangun Abraha itu. Maka dihancurkanlah Ka'bah yang asli. Supaya semua orang datang. Karena posisi Makkah strategis di tengah. Li'ila fi Quraisy. Perjalanan orang Quraisy. Ila fi rihlatash syita'i was-shayb. Perjalanan syita musim dingin ke Yaman. Was-shayb musim panas ke Syam. Makkah sangat strategis. Ke Yaman 1 bulan naik onta. Ke Syam 1 bulan naik onta. Ke Irak 1 bulan naik onta, ke Mesir 1 bulan naik onta, menyeberang Laut Merah. Makanya disebutkan dalam hadis, masirata syahrin. Aku diberi kelebihan, kata Nabi, musuhku itu dalam hatinya sudah gentar mendengar namaku, walaupun jaraknya sebulan perjalanan. Makna cakap Nabi sebulan perjalanan, musuh di Yaman, musuh di Irak, musuh di Persia, musuh di Syam, musuh di Mesir. Keliling itu sebulan perjalanan. Maka ketika Makkah mau dihancurkan, gajah-gajah tidak mau melangkahkan kakinya, mereka semua turun. Tempat turunnya gajah itulah Mina, Jabal melontar Jumrah Aqabah. Ada satu tempat di situ gajah-gajah Abraha turun, tak mau bertempur. Gajah Afrika. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan karena Abdul Muttalib membawa kunci Ka'bah, menyerahkannya ke pintu. Saking tak adanya lagi orang beriman. Apa kata Abdul Muttalib? Inna li hadzal baiti rabban yahmih, rabbal yahmih. Ka'bah ini ada Rabb, pencipta, pelindung, pemberi rezeki. Itu makna Rabb. Makanya kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb, dia yang mencipta, dia yang menjaga, dia yang memberi rezeki.
Dia mencipta Ka'bah ini. Dia memberi rezeki sehingga orang datang berkeliling Ka'bah sampai hari ini. Haji dan umrah. Tak pernah putus bisnis. Dia juga yang menjaganya. Diserahkannya kuncinya. Maka Allah menerima dengan hukuman kepada mereka tentara Abraha. Jadi kalau dulu diturunkan Allah itu karena tak ada orang beriman. Sedangkan sekarang penduduk umat Islam yang beriman, India, Pakistan, Bangladesh lebih 300.000. Belum lagi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Patani, Thailand Selatan, ditambah Moro. Itu satu suku bentuk ras. Ditambah lagi Muslim Afrika. Hampir 2 miliar Muslim. Maka Allah ingin menunjukkan mana yang mau berjihad. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari kami gantikan silih berganti. Supaya apa? Liya'lamallahu allazina amanu. Allah ingin melihat siapa yang beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dia ingin menengok siapa yang mati syahid. Itulah hikmah mengapa Allah tulis. Itu juga dengan suku-suku yang dulu binasa. Ada kaum mati, ada kaum Samud hancur, ada kaum Madian musnah, ada kaum Iram yang tembok tinggi besar. Iram bil imad. Kaum Iram yang punya tiang yang tinggi besar. Allati lam nuqlaq mithluha fil bilad. Yang belum pernah ada di atas muka bumi. Hancur binasa. Kenapa disisakannya satu Israel yang sekarang menjadi gundah gulana hati orang tak beriman, yang menjadi hancur berkeping hati orang lemah iman, tapi orang beriman menganggap inilah jihadku, iskariman atau matsyabiran, hidup mulia atau mati syahid. Orang beriman tak pernah gentar melihat Israel. Itu orang tak beriman yang khawatir. Cuma Allah sudah mencabut rasa takut di dalam hati mereka. Kita bilang, inna awliya Allah, penolong agama Allah, itu sifatnya. La khawfun alaihim, tak ada lagi rasa takutnya. Wala hum yahzanun, tak ada sedihnya. Itu terjadi bukan pada laki-laki yang perkasa, tapi pada perempuan yang luar biasa. Menangis seorang perempuan karena anaknya meninggal dibunuh Israel. Lalu datang tetangganya menyabarkan dia. Sabar ya bu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku menangis bukan karena anakku mati. Lalu kenapa aku menangis? Kenapa yang mati cuma satu? Kenapa anakku tidak 10? Sehingga semuanya mati syahid. Karena mati syahid tak merasakan mati, melainkan seperti cubitan di kulit. Hanya seperti kalkars, kulitan di kulit. Yang mati syahid tak merasakan azab kubur. Sedangkan kita tiap hari berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Orang yang mati syahid tak merasakan hisab. Sedangkan tiap hari kita berdoa, wal afwa indal hisab. Sedangkan mereka langsung saja masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang tak mati syahid, ada kemungkinan transit. Penerbangan non-direct. Tak langsung. Makanya tiap hari kita minta jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Kenapa tadi Ustaz itu ngajak Allahumma ajirna minan nar? Jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Wa qina azaban nar. Jauhkan kami daripada azab neraka. Kenapa Allah tak menghancurkan Israel? Allah ingin melihat mana yang berjihad, mana yang diam, mana yang ketakutan. Begitu juga keadaan jamaah memberikan komen-komen. Ada yang memberi semangat, hajar terus Pak Ustadz. Kami di belakang Pak Ustadz. Ada yang mengatakan berhentilah Pak Ustadz, cemas kami Pak Ustadz. Ada pula diam saja karena tak ada paket.
Supaya ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jihad kita macam-macam. Ibu-ibu berjihad, sampaikan ke anak-anaknya, anak-anakku 9 bulan 10 hari kau kukandung dalam perutku, kususukan kau 2 tahun lamanya, kulahirkan kau berlimang darah air mata, meregang nyawa aku membesarkanmu nak, aku tak ingin kau jadi penghuni neraka jahanam. Begitu jihad ibu. Aku tak ingin kau menjadi mati konyol karena ikut geng motor. Aku tak ingin kau menjadi pezina, LGBT, narkoba. Di situ bangkit semangatnya. Mungkin ustaz ceramah dia tak dengar karena dia tak mau ke masjid. Mungkin cakap nenek mama dia tak mau dengar karena dia tak peduli. Tapi cakap ibu sikit banyak menetes darah ibu dalam badannya. Walaupun nampak-nampaknya agak melawan. Tapi dalam hati kecilnya berkata, mungkin ada juga betulnya emakku ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jadi jihad tidak mesti pulang dari sini ibu bawa senapan angin. Mau nembak siapa? Mau nembak suami? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala buat ini semua menjadi lapangan jihad kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga jawaban. Mengapa tak dibuatkannya laut mati, Dead Sea seperti yang ada di Yordania? Waj'alna 'aliyaha safilaha, bagian bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Kemudian dituruninya dengan bom, dengan meteor. Kenapa itu tak terjadi sekarang di Amerika? Kenapa tak terjadi di Inggris? Kenapa tak terjadi di Eropa? Karena masih banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan turun azab selama kau berada di sana ya Muhammad. Mana ada Muhammad di Amerika? Mana ada Muhammad di Eropa? Ada dia di sana. Muhammad ada di sana. Namanya berkumandang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua menjawab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Eropa, di Inggris, tak pernah putus setiap detik. Tak pernah putus dunia ini menyebut Muhammad, 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 Muhammad. Besok pagi ibu-ibu bangun, terdengar suara azan dari Masjid Al-Munawwarah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung ibu menyebut nama dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walaupun suaminya sangat dicintainya, tak ada orang bangun tidur, oh Mas Parno. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Tapi semuanya menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kita dengan orang, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khatib naik di atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berdoa sebelum salat, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Doa setelah salat, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa maknanya? Tak pernah kosong dari nama dia. Dan Allah berjanji, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak menurunkan azab selama kau ada di sana. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak menurunkan azab selama mereka masih beristighfar. Mungkin banyak yang LGBT di kota ini, tapi yang beristighfar lebih banyak. Apa buktinya? Ketika Pak Camat kemarin menghadirkan Ustaz Arifin Ilham di halaman SPN polisi. Oh, ramai. Astaghfirullah Rabbal baraya. Penuh tanah lapang beristighfar. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak melelehkan air mata menangis. Tak apa ditangiskan. Banyak menangis. Karena tetesan air mata itulah tak jadi azab itu turun. Hampir saja diturunkannya di Riau, tak jadi. Melumpek ke tempat lain. Luar biasa. Makanya kita disuruh banyak-banyak beristighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka banyak beristighfar. Menjelang azan subuh
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekarang ibu-ibu banyak beristighfar menjelang azan subuh. Astagfirullah, abang ni tak juga sembahyang subuh. Dapat lagi Fir'aun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah jawaban mengapa Allah tak menurunkan azab. Nanti kalau ada yang nantang-nantang, kalau memang Allah pernah menurunkan azab karena LGBT, mengapa Allah tak menurunkan azab? Mengapa Allah tak menurunkan azab? Allah tak mengazab kau karena masih ada azab. Sombong sekali ente, at-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada sombong macam ente ini sedekah. Dunia ini dari dulu, sejak zaman dulu sudah ada yang baik, ada yang buruk. Ada Kabil, ada Habil. Ada Namrud, ada Ibrahim. Ada Fir'aun, ada Musa. Ada Herodes, ada Isa. Ada Muhammad, ada Abu Jahal. Ada engkau, ada. Oh, tak boleh kita sombong merasa diri kita baik, Pak Ustaz. Memang tak boleh. La tuzakku anfusakum. Jangan katakan dirimu suci. Di tengah alim ulama orang baik. Tak boleh saya mengatakan aku yang paling suci. Oh, na'udzubillah. Bapak, umur bapak sudah tua. Amal bapak sudah banyak. Aku tak ada apa-apa. Kau anak kecil, dosa kau belum ada. Aku sudah bergelimang dosa. Kau, tapi kalau sudah bersama orang-orang sombong, dia tak sombong. Dia ramah. Dia baik. Sombong dia di mana? Sombong itu bukan dia tidak mau bayar makan kita. Sombong itu bukan dia sombong tak negur kita. Sombong itu bukan dia tidak mau WA WhatsApp kita. Sombong itu apa makna sombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Itu makna sombong. Walaupun dia ramah sama kita. Itu Pak Ustadz, kawan saya Ustadz bilang sombong. Saya tak terima. Kenapa? Setiap makan dia bayar saya. Setiap makan dia bayar saya. Orangnya baik Pak Ustadz. Bukan sombong itu yang dimaksud. Sombong apa? Batarul haq. Menolak kebenaran. Kebenaran datang. Kebenaran mana yang datang dia tolak. Quran datang. Tak mau dia terima. Cerita Nabi Lut datang. Tak mau dia terima. Dan kebenaran di antara haqul haq. As-sadiqul wa'dil amin. Yang paling hak di antara yang hak. Yang tidak mau dia terima adalah kebenaran datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuat Masjid Al-Munawwarah mau mengingatkan rakyat masyarakatnya, kami tidak sombong karena kami ikut mengenang Muhammad. Dibuatlah peringatan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Al-Munawwarah. Munawwarah diambil dari kata nur. Nur, cahaya. Al-Munawwarah, terang benderang, diterangi cahaya. Walaupun mati lampu kejap. Biasa banget. Makanya dulu mau dibuat Riau Al-Munawwarah. Riau yang terang benderang. Tapi karena sering pemadaman bergilir tak jadi. Ibu yang dimuliakan Allah. Kota mati. Kota jelek. Kota buruk. Banyak hama. Banyak penyakit. Banyak wabah. Dirubah Nabi menjadi Al-Madinah. Kota peradaban. Al-Munawwarah. Yang terang benderang. Oleh sebab itu yang sudah terang benderang. Jangan didosa. Ditutupi kegelapan dengan dosa-dosa. Satu kali dosa datang satu titik dalam hati. Kalla ada satu titik di dalam hati mereka. Satu titik gelap. Satu titik hitam. Satu titik legam. Satu titik. Berawal dari satu titik. Bertambah titik. Lama-lama hitam semuanya. Maka kalau sudah hati hitam, sama macam orang pakai kacamata hitam. Kalau sudah orang pakai kacamata hitam, orang putih pun nampak hitam. Heran saya Pak Ustaz. Kenapa mendung aja hari ini? Buka kacamata sih. Oh iya terang ya. Betapa kita selama ini telah pandang karena mata hitam. Biji mata yang tertutup selaput hitam dunia bisa nampak hitam. Apalagi hati yang gelap. Khatamallahu ala qulubihim. Hati yang pertama gelap. Kalau sudah hati gelap, maka semuanya hitam legam. Tak lagi bisa dibedakan mana beras Raskin, mana beras Ramos. Apalagi bare Solo. Hantam kromo, bantai saja, riba sude. Tak lagi bisa membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana putih, mana hitam. Semuanya serba halal.
Tak lagi bisa dibedakan. Orang yang paling mengerikan adalah yang tak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Inilah orang LGBT. Ini nampaknya makin bertambah musuh saya di internet. Apa-apa. Masa sama bencong pun. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selamatkan generasi ini dengan tetap datang sholat berjamaah. Hidupkan tablik-tablik akbar. Komunitas-komunitas muslim. Setiap ibadah dalam Islam ada visi misi target yang mau dicapai. Sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya sama munkar buruk. Dua-duanya tak baik. Kenapa dibedakan antara fahsya dengan munkar? Ulama tafsir mengkaji fahsya seksual, munkar non-seksual. Kejahatan dibagi dua. Walaupun sama-sama jahat, sama-sama buruk, tapi dibagi dua. Ada orang sopan. Pak, di mana Masjid Al-Munawwarah? Sopan. Ngomongnya lembut, tapi gatal. Kena pasal mana dia? Kena mungkar apa fahsya? Fahsya. Sedangkan orang yang sholat, apa tanda diterima? Selamat dia. Anil fahsya'i wal munkar. Ada pula dia tak gatal. Bicara tentang porno tak mau. Menengok perempuan pun tak mau. Tunduk saja. Tapi pelitnya minta ampun. Menengok celengan tadi kumat aja tinggi. Apalagi pas saya pukul tadi kosong. Itu mungkar namanya. Bukan fahsya. Ada yang lebih parah lagi. Sudahlah pelit, kedekut, bakhil, mengganggu bini orang. Memploroti cincin bini orang. Ini lebih parah. Ini cocok dicampakkan ke Sungai Siak. Maka orang yang sudah beribadah itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Selamatlah kau dari LGBT, selamat dari mengganggu bini orang, selamat dari mengganggu laki orang, selamat dari mengganggu anak gadis orang, maka selamatkan diri, tanda ibadah diterima. Puasa begitu juga. Ini hari Kamis malam Jumat, banyak yang tadi puasa sunat. Apa tanda puasa diterima? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujung daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Takut melakukan fahsya, takut melakukan mungkar. Makanya kalau sudah puasa sunat, pastilah matanya menunduk. Walaupun nengok sikit-sikit. Masuk kamar mandi, haus, nampak air keran, satu bak. Tak akan mau dia minum. Padahal kalau dia mau satu bak itu dia minum, tak ada orang tahu. Tapi dia berkata, aku dalam pengawasan Allah, muraqabatullah. Begitu juga dengan haji. Haji itu ada target visi misi ibadah. Faman hajjal baita. Siapa yang sudah melaksanakan ibadah haji, fala rafasa, jangan rafas, wala fusuqa, jangan fasik, wala jidal, jangan jidal. Fusuk seksual, fasik non-seksual. Karena ada orang-orang yang ketika ibadah haji seksual, mau menengok perempuan yang cantik-cantik itu aja. Maka dikatakan la rafasa, wala fusuqa, jangan fasik. Jangan mencuri di Masjidil Haram. Jangan mengambil sendal. Kenapa kau ambil sendal orang? Sendal saya hilang, saya ambil pula sendal orang. Maka jamaah kita menahankan setingkat-tingkat kaki luka berdarah. Jalan dari Masjidil Haram ke hotel. Takut mengambil sendal orang. Dimasukkannya dalam kresek, dibawanya ke dalam masjid. Saking takutnya hilang, diletakkannya. Sudah pas lalu pulang, dia pula lupa. La rafata, jangan ada seksual. Wala fusuqa, jangan ada fasik. Bertambah satu lagi. Wala jidal, jangan ada jidal, berkelahi kata-kata kasar. Puasa juga begitu. Kalau datang orang ngajak kelahi, insyatamahu ahadun. Kalau ada orang mencaci maki, sumpah serapah, ngajak kelahi,
Falyaqul, kau katakan 2 kali, inni sha'im. Inni sha'im. Aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Jadi itu tidak berani sama saya. Aku ban hitam, tahu tak ini? Tapi ini karena sedang puasa. Kalau kau mau ngetes, nanti habis puasa datang. InsyaAllah habis buka kita lanjutkan. Apa maknanya? Menahan marah, banyak yang bisa. Menahan dendam, banyak yang bisa. Menahan makan, banyak yang bisa. Menahan minum, banyak yang bisa. Tapi kalau sudah menahan seksual, yang lebih parah lagi, seksual sejenis. Lewat anak gadis cantik-cantik, putih, bening, cuek aja deh. Begitu menengok anak lajang lewat, menitik dia. Bahaya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga anak-anak kita, kita jaga generasi di masa depan akan datang, maka bangkitkan semangatnya, buatlah acara. Apa nama acaranya? Futsal syariah. Apa beda dengan futsal konvensional? Futsal konvensional main jam 3, selesai jam 9 malam. Sholat asar lewat, sholat maghrib lewat, sholat isya lewat. Pas mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Amut, mati langsung. Sholatlah dulu. Pakai celana panjang. Jangan bercelana pendek. Pangkal paha nampak. Lutut nampak. Dan lutut berkurang. Tutuplah. Badan sehat. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Apa tak sakit? Otak. Tempat main futsal, main voli, di situ perempuan membuka aurat. Katanya di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Betul. Tapi kalau satu ruangan sama perempuan, di kolam renang, di tempat main bola, olahraga, di dalam badan yang sehat terdapat otak berkudis. Sakit. Maka perbaiki menutup aurat bagi perempuan. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin. Jangan berdua-duaan. Illa ma'azim mahramin. Kecuali ada mahram. Nanti sore kita jalan ke sana main futsal ya. Oke. Berdua aja kita jalan. Nenekku mesti ikut. Kok gitu aku bawa pula aku bawa. Baiknya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga ini. Sampai kapan kita jaga ini? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Illa man atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah. Biqalbin salim. Mati kita menghadap Allah. Yang kita bawa hati yang bersih. Yang dulu homo-homo mati. Yang lesbi-lesbi mati. LGBT semuanya mati. Semuanya tenggelam. Semuanya ketika muncul angin kencang, terbuka batu-batu yang menutupi, ternyata mereka mati dalam keadaan kesakitan di tempat-tempat pemandian. Dibuktikan Allah Subhanahu wa taala mukjizat, sanurihim ayatina fil afaq. Kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di langit. Wa fi anfusikum, di dalam dirimu kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi mereka annahul haq, bahwa Muhammad itu datang membawa kebenaran, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita kembali? Masjid. Suami ke masjid, istri ke masjid, anak ke masjid, RT ke masjid, RW ke masjid. Malam ini bukan RT RW, Pak Camat datang ke masjid. Pak Wali ke masjid, masjid dia pula lah, ada juga salat. Pak Gubernur ke masjid, dekat rumah di sana masjid. Tak usah kita susul-susul ke sana. Yang penting kita jaga masjid kita. Orang Islam itu nyembah batu, Pak Ustaz. Batu mana? Itu Ka'bah. Itu penentu arah kiblat. Bukan menyembah batu. Pusat dunia setelah diukur menurut ilmu geologi, ilmu langit, bintang, planet, astronomi, ilmu bumi, bagaimana lapis bumi, di mana pusat bumi, geologi. Ternyata pusat bumi ada di Makkah Al-Mukarramah. Makanya yang tepat menurut geologi, jam 00 dimulai dari Makkah. Kenapa sekarang jam 00 Greenwich dimulai dari London, Inggris? Karena Inggris yang menjajah dunia.
Bahasa Inggris tak dipakai di Prancis. Orang Prancis egonya tinggi, tak mau dia bahasa Inggris. Di Jerman, orang Jerman tak mau bahasa Inggris. Di Spanyol, orang Spanyol tak mau bahasa Inggris. Orang kita pula asik nak pakai Inggris saja. Inggrisnya pun aneh. Komunikasi, legitimasi, persekusi, konspirasi, terasi. Orang kita bahasa Inggris, orang Inggris tak paham, orang awak bingung. Orang Malaysia memang bahasa Inggris. Orang kita kata Inggris ditariknya, diobah-obahnya, sampai orang Inggris pun tak paham. Bahasa Melayunya rusak, bahasa Inggrisnya tak betul. Kalau mau betul-betul bahasa Inggris, pergi kalian ke kampung Inggris di Pare sana. Insya Allah 6 bulan di sana balik bahasa Jawa lancar. Bahasa Inggris lancar, bahasa Jawa pun lancar. Karena di situ daerah orang Jawa, tapi Inggrisnya juga. How are you, friend? How about you? How about your English? Wis bilang dino atau kok kene. Dua-dua bisa dia. Jadi bahasa ini penting. Ceramah Ustaz Somad akan go internasional. Siapa yang menerjemahkannya? Anak-anak muda yang paham bahasa Inggris ini. Bilisani qaumihi. Tapi sebenarnya bahasa terlengkap di dunia adalah bahasa Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tak ada dalam bahasa Inggris. Carilah. Ada dalam bahasa Inggris. Lafi'u ada. Ada. A'udzu. Lu tak ada dalam bahasa Inggris. Lu. Lu. A'udzu billahi minasy shin ada dalam bahasa Inggris. Workshop. Shopping center. Ada. A'udzu billahi minasy syaithan. Tak ada dalam bahasa Inggris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun tak ada dalam bahasa Inggris. Dengan ha. Bismillahi. Ha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Apanya Masya Allah? Entah. Tengok kori-kori tadi mengangguk mula. Orang itu kagum karena makharijul hurufnya. Maka bahasa terlengkap bahasa Al-Quran. Arah Islam. Agama yang satu-satunya mengajarkan satu arah Islam. Makanya dituliskanlah. Tuh. Siapa yang sholat di Masjid Al-Munawwarah terasa dekat dengan Ka'bah. Tuh ayat. Laisal birra. Itu ayat yang ditulis di pintu Ka'bah. Laisal birra. Bukanlah kebaikan. Antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan bukanlah kau hadapkan wajahmu ke timur, kau hadapkan wajahmu ke barat. Walakinnal birra. Adapun kebaikan adalah apa kebaikan itu? Man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ini ejekan mereka dulu ketika Nabi 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Sana Baitul Maqdis, sana Baitullah Ka'bah. Mereka 17 bulan selama di Makkah, Madinah menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu mereka mengejek. Tengok tuh menghadap Baitul Maqdis. Habis itu menghadap ke Ka'bah. Turun ayat. Laisal birra. Bukanlah kebaikan. Laisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Laisal birra an. Bukanlah kebaikan kamu menghadap timur dan barat. Mau menghadap ke timur, mau menghadap ke barat. Semuanya milik Allah. Utara, selatan, atas, bawah, kiri, kanan, dalam, luar milik Allah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam. Semua milik Allah. Lalu mengapa menghadap ke Ka'bah? Penyatuan arah. Allah yang disembah. Qul huwallahu ahad. Arah kiblat yang disembah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Imamnya satu orang, imam dan yang diucapkan pun satu. Allahu akbar. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kalau tak membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tata salat orang. Maka Islam mengajarkan kita tentang persatuan umat, menjaga umat ini dari hal yang merusak dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas setengah jam. Diminta jam 20.30. Nanti pas 21 berhenti setengah jam menjawab pertanyaan-pertanyaan.